Kini sekelumit kisah saat Sersan Kopasgat tembaki gerombolan PKI yang mau membobol gudang senjata. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1968 atau hanya selang beberapa tahun setelah meletusnya peristiwa G30 SPKI. Kopasgat yang dimaksud adalah Komando Pasukan Gerak Cepat, Kesatuan Pasukan Elit TNI Angkatan Udara. Ketika itu, di wilayah Jawa Timur situasi keamanan sedang tak baik-baik saja dengan munculnya banyak teror terutama di wilayah Blitar Selatan. Teror dilancarkan oleh gerombolan yang kemudian diketahui adalah para pendukung G30 SPKI yang tersisa dan mencoba membangun perlawanan kembali. Seperti dicatat Sugiarso Suroyo dalam buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang disusunnya. Dalam buku yang disusunnya, Sugiarso Suroyo mengungkapkan, pada bulan Februari tahun 1968 gerombolan yang ditenggarai pendukung G30 SPKI telah merampas sepucuk senjata milik Kolonel F. Suwarno, seorang pejabat kuasa Direksi Pertani Jawa Timur. Para gerombolan ini terdiri dari beberapa orang diantaranya berpakaian preman, loreng hijau, dan baret merah dengan mengenakan tali bahu berwarna merah. Setelah merampas, mereka terus melarikan diri ke Desa Selagus, Kecamatan Pare atau Kandangan. Di situ mereka membunuh Mandor Danu, anggota parpol dari fraksi PNI yang juga sebagai komandan Wanra setempat. Danu dikenal sebagai orang yang paling aktif ikut menumpas G30 SPKI. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Danu sempat menyebut nama-nama si pembunuh yang ia kenal, antara lain disebut Suryo dan Sani dari Dukuh Karangageng, Jito dari Dukuh Alang-Alang Kecamatan Kandangan. Aksi teror selanjutnya terjadi pada tanggal 1 Maret tahun 1968. Anggota PKI dengan kekuatan 2 regu bersenjata lengkap telah menyergap para petugas Puskopat Kaligenteng. Dalam gerakan ini, Sersan Suharyo dan Aji anggota Wanra telah tewas. Lalu terjadi peristiwa di Jalan Nias pada tanggal 14 April tahun 1968. Peristiwa ini cukup bikin heboh di Surabaya. Peristiwa ini terkait dengan keberadaan gudang Kopasgat Auri yang terletak di Jalan Nias nomor 45 yang merupakan gudang senjata dan mesiu. Ketika itu, 2 orang anggota Kopasgat masing-masing Sersan Udara 2 Sukarsono dan Sersan Udara 2 Widodo sedang ada di tempat atau area gudang senjata tersebut. Tiba-tiba beberapa orang yang tidak dikenal secara mendadak datang ke gudang senjata dan langsung melakukan penyerangan. Aksi mereka ini dihadapi oleh Sersan Udara 2 Sukarsono yang pada waktu itu kebetulan tidak bersenjata. Cekcok mulut terjadi yang kemudian terdengar oleh kawannya Sersan Udara 2 Widodo. Karena gerak-gerik mereka mencurigakan, akhirnya Sersan Udara 2 Widodo mengambil senjata, lalu segera melancarkan tembakan otomatis ke arah mereka yang siap-siap akan menyerang. Akibat tembakan-tembakan tersebut mereka melarikan diri sambil meninggalkan 4 orang korban. 2 di antaranya tewas berkat bantuan dari penduduk dan beberapa anggota Auri yang kebetulan bertempat tinggal di sekitar gudang itu. Berhasil ditangkap 2 orang lainnya yang ternyata adalah anggota-anggota PKI. Keduanya masing-masing bernama Amin anggota Rekastra PKI Ngampel Tirto, Surabaya, dan Hendro Supong Danton Gerda atau trio PKI Kecamatan Plaosan Kompro Lawu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kedua orang tersebut, mereka telah memberikan beberapa petunjuk bahwa gerakan yang dilakukan punya hubungan dan bantuan dari anggota-anggota Kopasgat Auri Surabaya. Mereka berniat membobol gudang senjata itu. Peristiwa teror lainnya dilakukan oleh anggota-anggota PKI pada tanggal 28 April tahun 1968. Pada waktu itu 3 orang anggota ABRI dari Regu Yonif 611 yakni Sersan Subianto, Kopda Sukarman, dan Praka Saimun sedang bertugas mengumpulkan penduduk di Desa Panggung Duot. Tiba-tiba ketiganya diserang oleh gerombolan PKI bersenjata tajam parang, golok, dan senjata api. Setelah berhasil menembak ketiga anggota ABRI tersebut, kemudian mayat dibacok dengan golok dan parang. Suatu serbuan juga telah dilancarkan oleh gerombolan PKI pada tanggal 26 Mei tahun 1968 terhadap perkebunan Sekar Gadung Binangun. Dalam peristiwa tersebut, anggota-anggota PKI telah berhasil melukai Peltu Misla dan Kardi, karyawan perkebunan.
Di perkebunan ini, mereka belum merasa puas dan terus melakukan sergapan terhadap Kertaker Pamong Desa Lorejo Suruhwedang yang mengakibatkan tewasnya Serma Misiran. Dalam penyergapan tersebut, anggota-anggota PKI dibantu oleh anggota-anggota Detga dan Gerda. Mereka memberondong Sersan Misiran dengan 3 pucuk senapan otomatis. Sersan Misiran pun tewas dalam keadaan menyedihkan. Demikianlah serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh anggota-anggota PKI dengan aksi terornya di Jawa Timur, khususnya di Blitar Selatan menurut hasil operasi Trisula, Kodam 8, Brawijaya, tulis Sugiarso Suroyo dalam bukunya, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai. G30 SPKI dan Peran Bung Karno. Dengan meningkatnya gangguan keamanan di daerah tersebut, maka tim Intel Kodam Brawijaya lebih mengintensifkan penyelidikannya ke daerah perbatasan Blitar dan Tulungagung. Tim Intel Kodam Brawijaya ini bergerak masuk hutan keluar hutan namun tetap mengalami kesulitan untuk mendapatkan jejak-jejak anggota-anggota PKI. Berdasarkan informasi dari beberapa perampok yang berhasil ditangkap pada umumnya mengatakan bahwa perampokan yang mereka lakukan di sekitar Jawa Timur adalah atas perintah pimpinannya di Blitar Selatan. Sampai akhirnya ajudan ketua PKI Aidit tertangkap dan buka rahasia. Ketika itu, seorang anggota PKI bernama Kusno alias Yudo pada tanggal 22 Desember tahun 1967 berhasil ditangkap di Blitar Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh, dia mengaku sebagai ajudan pribadi Aidit. Dari hasil pemeriksaan terhadap ajudan Aidit ini berhasil diungkap sekitar kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota-anggota PKI di Blitar Selatan, antara lain adanya organisasi PGRS atau Pasukan Gerilya Surabaya yang mempunyai hubungan erat dengan PNI ASU dan Basuro. Juga dari hasil pemeriksaan Kusno dapat diperoleh keterangan adanya organisasi regu penculik yang tujuannya menurut Kusno mengadu domba sesama rakyat. Sedang Kusno sendiri mendapat tugas merampok harta kekayaan penduduk. Kusno dikenal di daerah Blitar Selatan dengan panggilan sehari-hari Pak Gendut. Dia juga mengungkapkan tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh PKI di daerah Komla atau Kompro Lawu. Sedang gerombolan perampok yang bersarang di Blitar Selatan menurut Kusno sifat dan gerakannya berbeda dengan PGRS. Kalau PGRS memiliki 3M yaitu merampok, membunuh dan merampas, maka organisasi perampok yang bersarang di Blitar Selatan memiliki 4P yaitu perampokan, pengacauan, pembunuhan, dan penganiayaan.